Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Uju Dewa Ketawa. Saat ini saya berada di Kecamatan Bojong, tepatnya di gedung PGRI Cabang Bojong, untuk mengikuti kegiatan serah terima jabatan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Bojong, baik promosi ataupun rotasi kepala sekolah. Kita ikuti dulu. Sebelum dimulai mengawali kegiatan ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Kita dengarkan sambutan dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bojong, Dinas Pendidikan Kepemudaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita dengarkan Dadi Kurahadi, SPD. Beserta keluarganya, persahabatnya, mudah-mudahan kita terkuat ya di dalam sampai kemudian. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat Kecamatan Bojong. Nah, seperti ini berarti pertama pada hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan perdana pertemuan dengan kami para kepala sekolah di Kecamatan Bojong. Ada 25 kepala sekolah. Dan juga ini perlu diketahui juga bahwa pada hari ini adalah tersedia bagi kepala sekolah yang rotasi dan juga ada pengangkatan kepala sekolah dari GP. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih tentunya pada Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa diterima Pak camat di Kecamatan Bojong. Amin. Ya, karena pada hari ini saya sangat bangga sekali, sangat berbahagia sekali. Nyambung lah istilahnya. Karena kami ini dalam pekerjaan kami ada pembinaan dari juga sebagai kepegawaian, dan juga di sini sebagai pemerintahan kami juga adalah perlu ada pembinaan dan misinya dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa betah di Bojong, dan juga ini bolehlah saya anggap Bapak ini sebagai malaikat Pak, sebagai malaikat kepegawaian, karena
Bapak sendiri yang punya peranan, yang mengangkat, yang membuat SK, yang memberhentikan pada hari ini lah. Ini Bapak ini yang membuat surat keputusan dan sebagainya dari penugasan-penugas kita. Makanya alhamdulillah Pak, insya Allah dengan ada bimbingan Bapak, kami ini sebenarnya berhati-hati Pak. Termasuk saya berhati-hati dalam masalah melaksanakan tugas. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan bimbingan pada kami, tentunya pada saya sendiri selaku Korwil dan juga pembinaan barangkali yang juga pada kepala sekolah Kabupaten Bojong, apa yang harus kami lakukan dalam masalah administrasi tugas kami. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada ibu yang baru diangkat kepala sekolah ini yang dari PGP. Coba maju supaya kenalan dengan Bapak. Ini Ibu Hati Pak, yang bertugas di Kampung Jaya 3. Yang saya Ibu Ade, Ibu Ade yang di Bojong 6 ya. Bojong 4 ya. Bojong 4. Dan juga PRT Pak. PRT Ibu Haji Neneng Ratnasari, itu PRT untuk di Bojong 6 itu selama ya itu Papuna Pak. Papuna ya. Selamat jalan ya Pak Ade ya. Terima kasih kami ucapkan sudah berdedikasi bertahun-tahun di Kabupaten Bojong, tentunya di bidang pramuka. Terima kasih Pak Ade. Mau pensiun ya? Jangan berhenti Pak Ade untuk pramuka ya. Lanjutkan, tidak ada purna bakti untuk pramuka ya. Dan juga saya sambut selamat juga kepada ibu yang rotasi kepala sekolah. Mana Ibu Ella yang di Bojong 2 ya? Bojong 2. Dan juga Baliman 1. Nah ini yang paling depan Baliman 1. Iya nggak gambar yang ya Pak. Tidak boleh kita pulang kita diangkat dari kampung kami. Justru dari kampung lah untuk lebih maju. Nah sekarang ada pengawasan khusus dari Bapak ini, ya dari KSDM. Untuk itu yang mudah-mudahan Pak Bojong ini kami bersinergi ya kerjasama, apalagi nanti ada bimbingan Bapak dan pegawai dan juga saya harapkan kepada para kepala semuanya. Nah kita sangat menguntungkan dan beruntung ya ketika ada pinwheel dari KSDM, ini Bapak sendiri yang masuk ke sini ke Bojong dan juga pemerintahan. Makanya insya Allah Bapak ini selaku Pak Camat akan selalu ekstra memberikan pembinaan rakyatnya Kecamatan Bojong. Dan besok juga ini Pak Camat akan roadshow ini kepada kampung yang sangat primitif sekali disebut terisolir Pak, maksudnya terisolir di Bojong Loak. Nah, Bapak akan jalan kaki sana dari kampung luar itu jalan-jalan saja Pak. Insya Allah nanti Bapak akan diantar oleh kepala desa. Di sana seperti apa masyarakatnya dan sebagainya. Bisa saja barangkali nanti kita akan mendengar ya sambutan dari Bapak selaku Pak Camat dan juga selaku Badan Pemerintahan Kepegawaian Kabupaten Pandeglang. Setelah Korwil Dikpora Kecamatan Bojong, kini saatnya PLT Camat Bojong, Purkon SPD selaku Kabid BKD dari Kabupaten Pandeglang ditugaskan untuk menjadi pelaksana tugas sementara sebagai Camat Bojong. Kita dengarkan dari PLT Bojong. Karena proses pelantikan itu cukup lama prosesnya, beda dengan tahun 2023. Kalau tahun 2023 pelantikan 3 bupati melantik langsung pelantikan. Kalau sekarang pelantikan harus ada izin Kemendagri sesuai dengan surat edaran Menpan dan Kemendagri menjelang pilkada 6 bulan sebelum mendaftar dan 6 bulan sebelum setelah pelantikan harus ada izin Mendagri. Jadi mohon maaf kalau kemarin pelantikannya lambat pelantikannya ya, karena izin Mendagrinya itu mencapai 2 bulan. Jadi insya Allah nanti ke depan pun akan ada nanti pelantikan kepala sekolah. Dan kemarin pun kami sudah mengusulkan kembali terkait dengan izin pelantikan kepala sekolah, karena masih ada Pak Korwil beberapa yang masih kosong kepala sekolahnya.
dan insya Allah nanti kami usulkan kembali untuk kepala sekolah. Yang selanjutnya mohon izin Bapak Ibu terkait dengan kenaikan pangkat, karena ini yang jadi permasalahan guru kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat kita punya program 6 periode 1 tahun. Ya, jadi 6 periode 1 tahun. Silakan sampaikan terkait dengan kenaikan pangkat. Tolong kenaikan pangkat itu sampaikan berkasnya itu sebelum hari H kenaikan pangkat. Misalkan kenaikan pangkatnya itu di bulan April, ya 1 bulan sebelum April sampaikan berkas ke kami. Karena kebanyakan guru itu kenaikan pangkatnya di bulan April, tapi disampaikannya di bulan April, sehingga ada keterlambatan. Nah, itu nanti akan kenaikan pangkat berjalan, akan nanti kenaikan pangkat berikutnya di bulan berikutnya. Jadi tolong untuk kenaikan pangkat lebih hati-hati lagi kenaikan pangkat. Kenapa? Karena kenaikan pangkat di tahun 2024 beda dengan kenaikan pangkat di tahun 2022-2023. Beda. Kalau sekarang kenaikan pangkat selalu pakai aplikasi, Pak. Malah Pak Ibu kepala sekolah pun dengan kepala sekolah harus melek aplikasi sekarang. Harus melek aplikasi. Jangan sampai mau kenaikan pangkat diburukan ke orang lain. Itu yang bahaya itu. Yang namanya diburukan pasti kan ada upahnya. Pasti ada upahnya. Nah, pasti tanya sama temannya, nama kenaikan pangkat itu bayar sih. Padahal tidak bayar dari KPSDM-nya. Siapa yang bayar? Bapak Ibu yang bayar karena kabur gitu. Tak ketinggalan Ketua PGRI Cabang Bojong Topan Subi SPDI juga memberikan arahan kepada kepala sekolah yang hadir di gedung PGRI ini. Kita simak dan kita dengarkan. Itu bagi fungsional karir tertingginya adalah ada di pengawas. Silahkan masih pada muda nih Pak, sama Bu Ade Mariati, Bu Neng Hermin, masih muda, masih progresnya, walaupun ada ketentuan harus melewati 1 periode untuk mengikuti uji kompetensi apakah nanti ke pengawas atau memang tetap bertahan di kepala sekolah. Karena regulasinya sekarang pemerintah hanya dari guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan dan mengingatkan bahwa kita ada kewajiban dan juga ada hak. Kewajiban Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui, tapi ada hak yang kadang-kadang kita juga sering melupakan. Hak kita itu apa? Hak yang sering kita dapat ada 4. Pertama adalah kita suatu saat pasti akan rotasi. Kemarin ada guru PAI ya Pak Korwil, alhamdulillah sudah rotasi dari tuker dari Bojong 4 ke Mangunjaya 2, dari Mangunjaya 2 ke Bojong 4 tuker. Kemudian yang kedua ada mutasi. Nah, mutasi ini tidak ada pertukaran, hanya perpindahan saja. Yang ketiga ada promosi. Promosi, nah ini ada 2 orang dari guru alih fungsi menjadi kepala sekolah. Yang mana aturan yang sekarang regulasinya adalah kepala sekolah bukan lagi guru yang diberikan tugas tambahan, tapi sebagai manajerial. Karena dari 4 dan 8 standar itu 4 diantaranya adalah ada manajerialnya, 4 manajerial dan 4 ada akademiknya. Kuasai manajerialnya Bapak dan Ibu sekalian. Kami ingin mengingatkan dan sudah kami koordinasikan dengan Pak Korwil dan di sini ada Pak Camat bahwa Bapak Ibu sekalian jangan sampai nanti menjadi kepala sekolah ataupun guru ada di suatu tempat, tetapi di tempat itu tidak diinginkan kehadirannya. Ketika pindah ke tempat lain pun tidak mengharapkan Bapak Ibu itu berada di tempat itu. Indikasi itu sudah mulai ada. Terlebih adalah Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ada clue-nya. Terlebih ini ada kepala sekolah yang mungkin baru-baru ini, angkatan baru ini, ya. Ini sudah nanti mungkin kami akan menyampaikan secara
khusus pada Bapak Ibu sekalian bersama dengan K3S dan Pak Korwil, jangan sampai ini menjadi hal yang nanti akan dikonsumsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami mengingatkan secara umum karena bukan berarti ingin menyampaikan di hadapan publik, tetapi ini karena kecintaan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai dalam pengolahan manajerialnya ada hal yang tidak tepat, ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan. Ini akan menjadi bola panas yang nantinya akan menjadi permasalahan. Jangan sampai kita ingin memajukan pendidikan, tetapi kita dalam pengolahan pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya harus kita lakukan. Itu dari kepala sekolah adalah demosi. Apa itu demosi? Demosi adalah dari P3K, karena ini kontrak, bisa saja SK-nya tidak diperpanjang, artinya turun jabatan. Dari kepala sekolah pun, Pak Kabid ya, Pak Camat, bisa saja nanti balik lagi menjadi guru, manakala dalam satu periode kinerja kita itu tidak sesuai atau ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kami tidak berharap atas nama organisasi, atas nama juga pembina dari Korwil, dari pengawas satuan pendidikan dan K3S itu sampai terjadi di Kecamatan Bojong. PD, tempat tugas lama Guru Madya Kepala SDN Manggung Jaya 3 Kecamatan Bojong. Tempat tugas baru Guru Madya Kepala SDN Bojong 2 Kecamatan Bojong. 3. Ade Mariati SPD. Tempat tugas lama Guru Madya Guru SDN Situmenggung 2 Kecamatan Bojong. Tempat tugas baru Guru Muda sebagai Kepala SDN Bojong 4 Kecamatan Bojong. 4. Suhermin SPD. Tempat tugas lama Guru Pertama sebagai Guru SDN Bojong 1 Kecamatan Bojong. Tempat tugas baru Guru Pertama sebagai Kepala SDN Manggung Jaya 3 Kecamatan Bojong. 5. Neneng Ratmasari SPD. Tempat tugas lama Guru Madya sebagai Kepala SDN Situmenggung 1 Kecamatan Bojong. Tempat tugas baru Guru Madya sebagai PLT Kepala SDN Bojong 6 Kecamatan Bojong. Berdasarkan keputusan Bupati Pandeglang nomor 800.1.3.3 garis miring Cap garis titik 1330 strip BKSDM garis miring 2024 tanggal 3 Juli 2024 terhitung mulai tanggal 19 Juli 2024. Nama-nama tersebut pada kolom 2 untuk melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru sesuai pada kolom 4 di atas dengan segala kewenangan yang melekat pada jabatan. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ibu kalian tadi yang kedua dan yang pertamanya adalah Bapak Hasan Basri SPD. Silakan berbicara. Selanjutnya yang menerima. Iya, yang pertama dulu. Pak Korwil.
konon utang mah di sekolah banyak. Entos kan beres. Oh ya. Ada aja. Terakhir tanda tangannya. Terakhir. Tolong serahkan. Yang akhir 2022 bukan ini sampai Setelah serah terima jabatan kepala sekolah, kini perwakilan kepala sekolah yang baru atau promosi yang diangkat dari guru menjadi kepala sekolah. Kita dengarkan apa kata Ade Mariati SPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin seperti yang Bapak ini tadi ada kata saya ya disuruh mengatakan kata tidak karena memang tidak tahu apa yang harus disampaikan. Bapak dan Ibu, saya di sini mewakili Ibu Herni sebagai kepala sekolahnya. Saya pribadi dan juga mewakili kami yang pertama hari ini Bapak mengucapkan terima kasih dan pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena kami menerima kami, kehadiran kami dan memberikan kesempatan kami untuk bergabung. Bahkan di grup KTDS juga sudah ditemukan Bapak alhamdulillah. Meskipun pada awalnya ketika anak sendiri disuruh kumpul, masih ragu-ragu ini masuk ke bawah saya malu Bapak. Sangat malu sekali karena memang kami berdua kalau dari saya juga masih lumayan masih muda, dikatakan sangat muda ya kalau pada biasa meskipun kalau dari segi kita kan sudah tua ya gitu kan Bapak tidak. Bapak dan Ibu. Setelah kepala sekolah promosi, kini saatnya perwakilan yang rotasi kebetulan diwakili oleh Ade Suhaidi SPD sekaligus Purna Bakti pada tanggal 1 Juli. Kita dengarkan apa komentarnya. Tanggal 1 Juli 2024 pensiun kelas 40 tahun mengubah nama mengabdi. Sebetulnya hakikat pengabdian itu kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Bapak Camat di Bojong mengabdi kepada Allah. Bapak Ketua PGRI mengabdi organisasi hakikatnya kepada Allah. Melalui tupoksi kita masing-masing. Nah, saya selaku ASN PNS selesai pertanggal 1 Juli kemarin. Alhamdulillah. Pengabdian kepada Allah tapi terus itu pengabdiannya hanya melalui tupoksi kedinasan. Tetapi saya berkomitmen sejak dulu untuk pramuka masih hayat di kampung badan, saya tetap. Apalagi tadi Bapak Camat selaku ketua Mabira meminta agar saya tetap mengabdikan diri dalam pramuka. Pak Ketua Parang, siap. Salam pramuka. Kepada SDD yang lain apabila kegiatan pramuka, jangan sungkan, konteks saja, saja. Saya undang, insya Allah hadir.
sekalipun kegiatan di tiap-tiap gugus Islam. Karena Camat terang saja pramuka itu bagi saya apa ya? Baikkan, pokoknya nggak bisa dihilangkan. Jadi aktivitas di pramuka itu menjadi kepuasan batin tersendiri. Insya Allah Bapak Camat selaku Ketua Majelis Minati, saya siap untuk mengabdikan diri di gerakan pramuka Wakilanti Kecamatan. Ibu, tepuk tangan untuk siapa? Alhamdulillah. Selanjutnya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang promosi, Ibu Ade tadi terdengar begitu pesimis. Insya Allah itu saya maknai hanya pakai sisisan saja. Sebab saya percaya Ibu Ade dan Ibu Hermin itu kepala sekolah yang sudah menguasai ilmunya. Secara teoritis sudah dikuasai, tinggal praktek. Nanti ikuti saja baik kata yang mengalir, insya Allah. Insya Allah doang kurang rek nanjak di Bapak Perwil, Bapak pengawas, Bapak Ketua Beliati, juga Bapak Kabit ya. Kabit apa Bapak Kabit, tentu saja tanpa campur tangan kebaikan beliau-beliau, saya tidak akan selesai menjadi ASN sampai titik darah penghabisan. Kemudian betul beliau katakan bahwa SK pensiun sudah saya terima sebelum jatuh tempo. Di SK itu tanggal 1 Juli, saya terima udah di awal minggu, alhamdulillah. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian rekan-rekan kepala sekolah, tentu saja saya wajib meminta maaf atas kesalahan, kekurangan, kehilapan selama menjadi anggota kerja. Mohon maaf. Kemudian ada Bu Haji, terakhir ya Bu Haji, karena saya menyerahkan mandat Bojong 6 kepada Bu Haji. Karena dulu tahun 2018 bulan November masih ingat, saya menerima sertijab dengan Ibu Neneng Ratnasari. Sekarang saya serahkan lagi kepada Ibu Haji Neneng Ratnasari. Hanya beda predikat sedikit, dan meskipun sedikit bedanya itu luar biasa. Seorang hajah itu malaikat saja. Sebagai penutup, pengawas TK SD Asep Osa juga memberikan arahan baik kepada kepala sekolah yang promosi maupun kepala sekolah yang rotasi mutasi. Kita dengarkan apa tanggapan pengawas dalam sambutan ini. Melihat tempat-tempat ini tentunya tidak asing, karena tidak sama. Di dalamnya ada transfer ilmu yang berkaitan dengan pemimpin pembelajaran. Bagaimana cara memutuskan sebuah keputusan yang bijak, bagaimana cara mengendalikan emosi, dan itu harus kita. Karena perbedaan antara tupoksi saat ini jauh berbeda. Bapak Ibu tidak hanya kalau dulu yang dihadapi itu karakter siswa ya, kalau sekarang yang dihadapi adalah karakter guru. Apalagi nanti ketika memiliki kesempatan jadi pengawas sekolah, lebih rumit lagi karena yang dihadapinya guru dan pengawas. Yang
Dalam implementasinya, saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya kepala sekolah yang baru ya, membawa angin perubahan untuk Kecamatan Bojong. Karena kepala sekolah dari Gunung Barak itu sudah dikenal seorang agen perubahan, agen offset, membawa angin perubahan yang memiliki slogan, apa slogannya? Bergerak dan Menggerakkan. mudah-mudahan itu akan ditransformasikan ke dalam kegiatan di KPKSK, karena ada amunisi baru, orang baru menjadi pemicu adanya perubahan yang sedikit. Karena ini bagian daripada kalau sudah itu ada dinamakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada. Ini tepat terjadi replikanya pada secara tidak. Ada yang lagi dengan hubungan masanya sekarang telah diberikan kesempatan dari kepala sekolah yang mungkin ini menjadi idaman bagi guru yang untuk itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik, gunakan waktu ini dengan baik. Kita harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ketika kita melanggar regulasi, akan timbul sebuah konsekuensi yang akan ditanggung oleh diri sendiri. Itu sudah tentu. Ketika kita manual melangkah berbeda dengan orang lain, padahal regulasi sudah jelas, itu akan ada kondisi.